Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang persamaan bentuk akar, pertidaksamaan bentuk akar, serta fungsi bentuk akar. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, yaitu yang pertama Dania Rizka, selanjutnya adalah Salma Aprianti, lalu Puja Islami Putri, dan yang terakhir saya sendiri, Rasel Nur Alia. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Persamaan bentuk akar. Definisi dari persamaan bentuk akar merupakan suatu bentuk persamaan di mana minimal terdapat satu variabel bertanda akar, biasanya akar kuadrat, di salah satu ruasnya. Bentuk umumnya adalah akar fungsi X sama dengan C, dengan C besar sama 0 dan syarat F fungsi X besar sama 0. Selanjutnya, contoh persamaan bentuk akar. Yang pertama adalah akar X sama dengan 2. Selanjutnya, akar 2X tambah 5 sama dengan X tambah 1. Dan yang selanjutnya, akar 7X kurang 10 sama dengan akar 2X tambah 7. Lalu, untuk bukan contoh dari persamaan bentuk akar adalah yang pertama, 2X tambah 5 sama dengan 3. Dari bukan contoh ini, tidak ada variabel X yang berada di dalam akar. Selanjutnya adalah X tambah akar 3 sama dengan 2. Masih sama dengan bukan contoh yang pertama, yaitu variabel X-nya tidak berada di dalam tanda akar. Yang selanjutnya adalah akar X besar dari 2. Ini merupakan contoh dari pertidaksamaan bentuk akar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dania Rizka. Kepada Dania dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah penyelesaian persamaan bentuk akar. Yang pertama, syarat terdefinisi, yaitu di bawah tanda akar. Syarat ini bertujuan untuk menghindari akar negatif, karena akar negatif akan menghasilkan bilangan imajiner. Yang kedua, solusi, yaitu kita kuadratkan kedua ruas. Tujuan mengkuadratkan adalah untuk menghilangkan tanda akar. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan seperti pada persamaan normal. Dan yang terakhir, kita tentukan interval yang sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dan tuliskan himpunan penyelesaiannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu contoh soal dari persamaan bentuk akar. Yaitu selesaikanlah persamaan irasional dari akar X dikurang 1 sama dengan akar dari 5 dikurang X. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu prasyaratnya, yaitu yang pertama X besar sama 0, yang kedua 5 dikurang X besar sama 0, maka X kecil sama 5. Dari syarat 1 dan 2, kita dapatkan X besar sama 0 dan X kecil sama 5. Selanjutnya, kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya, yaitu akar X dikurang 1 dikuadratkan sama dengan akar dari 5 dikurang X dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan X dikurang 2 akar X ditambah 1 sama dengan 5 dikurang X. 2X dikurang 4 sama dengan 2 akar X, sehingga kita dapatkan X dikurang 2 sama dengan akar X. Lalu kita kuadratkan kembali kedua ruas, sehingga kita dapatkan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi X kurang 4 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Lalu kita dapat X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Sehingga nilai X yang memenuhi dari syarat tersebut adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan bentuk akar. Yang pertama definisi, yaitu pertidaksamaan bentuk akar merupakan suatu bentuk pertidaksamaan di mana minimal terdapat satu variabel bertanda akar yang biasanya akar kuadrat di salah satu ruasnya. Untuk bentuk umumnya ada 8, yaitu yang pertama akar fx kecil dari A, yang kedua akar fx kecil dari akar gx, yang ketiga akar fx kecil sama dari A, yang keempat akar fx kecil sama akar gx, yang kelima akar fx besar sama A, yang keenam akar fx besar dari akar gx, yang ketujuh akar fx besar sama A, yang delapan akar fx besar sama akar gx. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puja Islami Putri. Kepada Puja dipersilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pertidaksamaan bentuk akar. Yang pertama yaitu contohnya, yaitu akar X besar dari 2, kemudian akar 2X ditambah 5 kecil dari X ditambah 1, dan kemudian akar 7X dikurang 10 besar sama dari akar 2X ditambah 7. Kemudian yang bukan contoh dari pertidaksamaan bentuk akar, yaitu yang pertama, 2X ditambah 5 sama dengan 3, yang kedua, X ditambah akar 3 besar dari 2, dan yang ketiga, akar X sama dengan 2. Untuk menyelesaikan contoh soal dari pertidaksamaan bentuk akar, maka kita perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Yang pertama yaitu, tentukan syarat bahwa bentuk akar masing-masing ruas terdefinisi atau bernilai real, yaitu bilangan di dalam tanda akar bernilai positif atau nol. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas pertidaksamaan tersebut, kemudian selesaikan. Dan langkah yang ketiga yaitu, tentukan interval yang memenuhi penyelesaian pada langkah pertama dan langkah kedua. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal, yaitu akar X ditambah 3 besar dari akar 2X kurang 1. Langkah pertama yaitu menentukan syaratnya. Untuk X ditambah 3 besar sama dari 0, maka X-nya besar sama dari min 3 yang dapat kita tulis sebagai persamaan pertama. Kemudian 2X dikurang 1 besar sama dari 0, maka X besar sama dari 1 per 2 yang dapat kita tulis sebagai persamaan kedua. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita kuadratkan kedua ruasnya menjadi akar X ditambah 3 dikuadratkan besar dari akar 2X kurang 1 dikuadratkan, maka diperoleh X ditambah 3 besar dari 2X dikurang 1. Berdasarkan pertidaksamaan tersebut, maka kita memperoleh nilai X-nya kecil dari 4 yang dapat kita tulis sebagai persamaan ketiga. Dari ketiga persamaan tersebut, untuk langkah ketiganya dapat kita tuliskan dalam bentuk interval. Untuk min 3, karena X besar sama dari min 3, maka arah panah min 3 ke kanan. Untuk 1 per 2, karena X besar sama dari 1 per 2, maka arah panahnya ke kanan. Dan untuk 4, karena X kecil dari 4, maka arah panahnya ke kiri. Kemudian kita akan memperoleh nilai interval dari 1 per 2 menuju 4 bernilai positif, dan dari min 3 ke 1 per 2 bernilai negatif. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapat adalah X besar sama dari 1 per 2 dan kecil dari 4. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Puja. Materi terakhir akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang fungsi bentuk akar, yang mana mempunyai definisi, fungsi rasional adalah bentuk akar dari fungsi rasional, yaitu fungsi yang berbentuk umum, fx sama dengan pnx per pmx, yang mana pnx dan pmx-nya itu adalah polinom. Atau kita bisa juga mengartikannya sebagai fungsi yang variabel bebasnya itu terdapat di dalam akar. Dengan bentuk umumnya, seperti yang terdapat di sini, yaitu fx sama dengan akar pangkat S dari pnx per pmx. Dengan pnx per pmx itu besar sama dengan 0. Fungsi irasional akan terdefinisi bila nilai dalam akar bernilai positif atau 0, sehingga daerah asal dapat ditentukan dari cara tersebut. Nilai akar tidak pernah negatif, sehingga daerah hasil atau range-nya yaitu dari fungsi irasional adalah semua bilangan real positif Y atau 0 yang dapat kita tulis dengan RF itu sama dengan Y, yang mana Y itu besar sama dengan 0, atau RF itu sama dengan Y, yang mana anggota himpunannya yaitu 0 hingga tak terhingga. Next. Contoh soalnya yaitu, misalkan terdapat fungsi yang mana fungsinya itu fx sama dengan akar x, dengan syarat fungsi f terdefinisi itu adalah nilai dalam akar haruslah positif atau 0, atau x besar sama dengan 0. Sehingga daerah asal atau domainnya adalah semua bilangan x lebih dari atau sama dengan 0. Yang dapat kita tulis dengan df itu sama dengan X, yang mana X-nya itu besar sama dengan 0, atau DF itu sama dengan X, yang anggota himpunannya yaitu
0 hingga tak terhingga. Daerah hasil atau range-nya adalah semua bilangan real positif Y atau 0 yang dapat ditulis dengan RF itu sama dengan Y, yang mana Y-nya itu besar sama dengan 0, atau RF-nya itu sama dengan Y dengan anggota himpunannya yaitu 0 sampai tak terhingga. Untuk menggambar grafik fungsi irasional itu tidak berbeda dengan grafik fungsi lain, yang mana apabila kita mengetahui daerah asal fungsinya, itu menggambar grafik akan jauh lebih mudah. Misalnya diketahui domain fungsi G adalah X besar sama dengan 0. Ambil sembarang X yang lebih dari atau sama dengan 0. Misalnya di sini kita akan mengambil 0, 1, 4, dan 9. Dari sembarang X tersebut, kita cari nilai fungsinya sehingga kita dapat memperoleh titik koordinatnya, yang mana F0 itu kita dapatkan titik koordinatnya 0,0. Untuk F1 kita dapatkan titiknya yaitu 1,1. Untuk F4 kita dapatkan titiknya yaitu 4,2, dan untuk F9 kita dapatkan titiknya yaitu 9,3. Next. Sehingga dari titik-titik yang kita temui tadi dapat kita hubungkan setelah kita gambar di bidang kartesius, dapat kita hubungkan titik-titiknya sehingga kita memperoleh bentuk kurva seperti yang ada pada gambar ini. Next. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu agar fungsi hx itu sama dengan akar dari 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 12 per f dikurang 1 terdefinisi, daerah asal fungsi tersebut adalah, yang mana kita ketahui tadi syarat akarnya itu harus positif, sehingga kita dapat membuat persamaan yaitu 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 12 per x dikurang 1 besar sama dengan 0. Lalu dapat kita sederhanakan menjadi x kuadrat ditambah x dikurang 6 per x dikurang 1 besar sama dengan 0. Lalu kita dapat memfaktorkan untuk pembilangnya menjadi x dikurang 2 dan juga x ditambah 3 per x dikurang 1 besar sama dengan 0. Dari sini kita mendapatkan x-nya itu besar sama dengan 2, atau x-nya itu besar sama dengan min 3, dan juga x-nya itu bisa besar sama dengan 1. X-nya itu juga sama dengan 1. Sehingga dapat kita gambar dalam garis bilangan, dimulai dari min 3, 1, kemudian 2. Lalu untuk min 3 dan 2-nya itu terisi dengan bulat penuh, dan satunya itu bulat kosong. Lalu kita dapat menguji, di sini saya akan menguji dengan 0. Kita masukkan 0 ke fungsi x kuadrat ditambah x dikurang 6 per x dikurang 1, sehingga kita dengan memasukkan angka 0 kita mendapatkan nilai positif 6. Berarti di antara min 3 dan 1 kita dapatkan nilainya positif, maka selanjutnya ada negatif dan juga positif, dan sebelum di antara min 3 dan 1 kita dapatkan nilainya negatif. Sehingga karena kita mencari yang positif, sehingga kita mendapatkan nilai yang memenuhinya, yaitu X besar sama dengan min 3 dan kurang dari 1, atau X itu besar sama dengan 2. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salma. Sekian presentasi dari materi kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.